namanya perjuangan tanpa hambatan itu kan berarti belum tambah naik derajat. Kalau sudah mulai banyak hambatan kan berarti derajatnya semakin tinggi, insya Allah. Sini itu kita diserang dari segi batin dan dari segi batin terkadang santri yang entah darah atau apa, intinya sekarang juga malah semakin dahsyat sekarang, sudah sampai 1 juta subscribe ya. Alhamdulillah. Itu barokahnya gitu tuh, malah semakin besar ya. Yang penting tidak nyerah, jatuh bangkit. Tema itu kan doa untuk bangsa kita akhir-akhir ini kan bencana bertubi-tubi, wabah corona dan lain sebagainya. Makanya kita berkumpul tujuan itu, misi mengajak umat untuk sama-sama berdoa. Ya mungkin cukup Gus ngalap cekap barokah doanya. Kulo tunggu saestu rawuh panjenengan, tentunya juga ditunggu ribuan umat yang rawuhnya. Di sini di perutnya ini udah luka, ibarat kata apa ya, udah berlubang-lubang. Urat nadi kamu terputus. Tunjukkan tidak pertolongan beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Doakan Umi semoga dengan cara seperti ini bisa menyenangkan hati orang lain. Allahumma sholli wa sallim ala Ibu Sidri. Di sela-sela kesibukannya beliau ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Kumayan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Alhamdulillah. Betul. Sehat Gus ya. Insyaallah. Monggo Bu. Alhamdulillah berkah. Ini rokok ini. Lagi cara. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga punya jauh tadi perjalanannya Kang. Lumayan. Dekat kok, Malang Blitar tuh dekat Gus. Berapa jam tadi Kang? 2 jam. 2 jam ya? Alhamdulillah. Ini Pak Lurah. Saya grogi jadi grusnya ini. Ya alhamdulillah. Suatu kebanggaan dan suatu hal yang luar biasa panjenengan sampai di tempat ini. Amin amin. Pertama ya, nuwun berkah warga panjenengan untuk tempat ini insyaallah. Insyaallah. Baru ya, Gus ya. Kemarin waktu kesini kan belum di sini ya. Sana. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma shalli wa sallim alaihi. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Abu Syamsuddin selaku guru besar Padepokan Muhammad Sejati dan kaula taati ingkang kula hormati Kiram beliau Idris selaku guru besar Padepokan Umi. Alhamdulillah, selamat datang, selamat rawuh Ustaz Satu Sefarhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kerawuhan dengan datang Padepokan ini membawa berkah. Amin, amin. Ulang kepada besar Padepokan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, Dan mudah-mudahan kita nanti dapat ridho dari Allah sehingga bisa mendapatkan syafaat dari Allah. amin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya sering ngapunten di datang kerawuhan pun jenengan di sini tidak bisa nyuguhi apa-apa. Tidur deh. Masya Allah, sudah ketemu beliau ini sudah Masya Allah lebih dari segala-galanya. Nggih. Coba ngapunten sangat Bu. Gue langsung mawon dan perlu bisa akan ketemu. Alhamdulillah, beliau terkesan sangat suatu keberkahan dan kebanggaan yang luar biasa. Beliau guru kita Idris sudah mau datang ke tempat ini pun sudah suatu hal kebanggaan, insyaallah. Alhamdulillah. Yang jelas minta berkah barokahnya beliau untuk bermanfaat untuk semua santri yang ada di sini. Disambi, monggo. Nggih. Tadi perjalanan berapa jam? Kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? Nggih. Monggo. Mau Ustaz. Sehat keluarga semua, Gus ya? Alhamdulillah. Kodanya sudah jadi kan? Belum, masih pelan-pelan. Bismillah. Doakan. Sudah itu ya. Iya. 70% sudah jadi. 70%. Kasih napa pelebaran tanah. Yang ini nang pundi? Lampung. Oh, nang Lampung. Iya. Asli Lampung apa nggih? Iya, asli Lampung. Oh. Saya juga aslinya Lampung. Hmm. Saya kelahiran di Mesuji, Lampung Utara. Cuman saya dulu mondoknya di Banten. Setelah itu yang lamanya di Ngawi, di Pondok Al-Darda Rumawa. Akhirnya ke sini. Kalau bapak ibu itu saya aslinya dari Ngawi. Blitar pendatang tadi. Iya, saya pendatang. Ini dari awal pertama ya ini. Oh, beli sudah lama ini di sini. Itu yang sana masih baru. Iya. Tempat rosak ini dulu kan. Tempat kedus-kedus gitu. Saya kira ini yang baru. Ini kok beda gitu. Tempat rosak ini nanti. Buka cabang di Jakarta panjenengan? Insya Allah. Pangestune. Nanti tanggal 13 ditunggu rawuhipun Malang. Sekali punyai monggo. Kalau pengen kalih mriki. Dereng-dereng.
mriko lain. Insyaallah siap. Insyaallah. Fotonya pun terpampang dan setiap perempatan. Ora komplain kan. Ini kita pindah silaturahim. Kaping kali pun menyempatkan nggih setunggal kangen jenengan kali niku nggih langsung kula ki ambek ngajak panjenengan ngundang panjenengan tanggal 13. Insyaallah sedaya kumpul mriku. Niki terakhir ngundang temen iki kanjenengan celak ki ambek kali Malang. Tanggal 13 nggih. 13. Ya sakit sak dereng tanggal 13 pun rawuh nanti ngantos mangke. Siap. Tanggal 13 berarti sekarang tanggal berapa? 9 ya. 9 nggih. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sudah pernah ke Malang? Sering loh. Tinggal ke tempat kita yang belum pernah. Nggih. Lo ping kali lho ngriki. Siap. Itu waktunya siang atau malam ya? Mulai pagi niku. Nggih sebenarnya tanggal 11 pun mulai. Tanggal 11 saniki pun banyak yang berdatangan masuk di Sambung Roso, Sambung Tembriko. Sudah di sana. Nggih, tanggal 11 12 itu Rauha. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngoten niku acara bebas. Tanggal 13 pagi niku konferensi pers. Akbarnya doa untuk bangsa niku pas malamnya. Malamnya. Nggih. Menawi enten rencana grebek dukun teng Gunung Rawi. Itulah. Itu tugasnya ke situ sih. Ini sebenarnya niat dakwah. Nggih. Silaturahim. Kabari teh ije pripun? Pun sepi napa pripun? Apa masih lanjut? Dinikmati malam. Nikmati nggih. Kalau namung kula kali Gus angsal sasaran. Merembet teng jenengan. Kalau saya itu alhamdulillah setiap ada yang mengatakan hal-hal yang buruk itu malah senang. Nikmat niku Gus ya. Oke. Di pahala kita bertambah, dosa kita berkurang kan katanya. Boten kados kula nggih. Berat. Wallahi saya nikmati saja. Makanya perjuangan tanpa hambatan itu kan berarti belum tambah naik derajat. Kalau sudah mulai Nggih. banyak hambatan kan berarti derajatnya semakin tinggi, insya Allah. Ya mendekati ature Gus Rohim di Korean dan pada tempuran itu bahwa setiap para ahli ilmu hikmah itu akan menemukan di mana satu titik yang penuh dengan cobaan, gitu. Entah itu cobaan dari dalam maupun dari luar. Kalau di masa titik yang paling berat itu nanti cobaan malah semakin kuat, malah semakin tinggi kan. Insya Allah. Jadi kita berdua sampun anu ngraosaken niku. Luar dalam pun semua. Luar dalam. Atas panjenengan ya fokus mawon kepada yang mencintai panjenengan, insyaallah. Tidak usah tertuju pada yang benci, gitu. Nanti waktunya habis hanya untuk mengurusi orang-orang yang membenci panjenengan, padahal masih banyak dan mungkin terlalu banyak mas. Luar biasa yang mencintai panjenengan dan begitu. Makanannya diomong aja, dinikmati saja. Ditelan saja. Pengobatan tasik jalan. Alhamdulillah. Karena di sini ini PSBB, jadi Ketat nggih Blitar. ketat banget, ketat banget. Alhamdulillah kemarin di Bali kita dapat hadiah, insya Allah dapat tempat dari Pak Jenderal Gatot Subroto itu untuk menempati di Bali. Masya Allah. Insya Allah nanti kita dua tempat lah di sini sama di Bali, insya Allah. Karena memang ya
sini PSBB-nya kota banget. Karena jujur saja ya, nyun kabar ke pandangannya. Sini itu kita diserang dari segi batin kan, dari segi batin. Terkadang santri yang entah darah atau apa. Kalau dari segi batin sudah mungkin capek atau berhenti, setelah itu diserang dari segi langsung secara dohir ya. Jadi ada preman-preman begitu, orang mabuk begitu yang menyerang di sini. Ya, alhamdulillah kemarin waktu diserang oleh orang mabuk itu kita posisi tidak di pondok ya, kita pembersihan di wilayah Ponorogo itu pulang dan ternyata bukan warga sini. Oh, Bukan bukan yang warga. melesaikan juga polisi sama Pak Lurah. Ketika rame, Pak Lurah datang, terus ditanya warga mana, mengaku warga sini, ternyata bukan, langsung dikibas gitu, jatuh. Ternyata bukan warga sini. Terus yang kedua memang dari segi diserang dari segi struktur. Dari struktur itu dari mulai perizinannya dan lain sebagainya gitu. Ketika itu mental juga. Terus yang ketiga di apa penyusup lah gitu. Ada yang datang ke sini digotong dan disuruh daftar menyerahkan KTP, tidak mau, sudah mencurigakan ternyata memang benar. Dia tidak sakit, cuma mau mencoba saja. Banyak yang seperti itu. Itu secara nyata ya, bukan gaib ya? Ternyata. Nyata. Masya Allah. Ada 4 orang di sini digotong, begitu suruh daftar nggak mau. Terus ada juga yang nggak sakit tapi minta untuk diobati begitu. Untuk intinya ditakdil lah begitu. Terus apanya yang mau ditakdil lah, intinya aja udah berkali-kali. Tapi nggak dinikmati malah. Yang penting tetap istiqomah jalan. Sebenarnya kemarin dari Pak Gatot Subroto itu menyarankan untuk dilaporkan ke pihak berwajib sih. Cuman kalau saya sementara ini tidak dulu. Sing mabuk-mabuk niku. Ada yang mabuk, ada yang ya ada yang dengan apa namanya itu, apa namanya, pencemaran nama baik ya. Menurut anjuran beliau itu, menurut lawyer pada Bokang pun sebenarnya juga akan diajukan seperti itu, teman. Saya minta untuk tidak dilakukan secara hukum dulu, dibiarkan dulu saja. Kalau sudah puas itu baru. Nanti kan muntah kalau sudah kenyang. Ya dikenyangkan dulu. Tapi kalau mau datang ke sini secara langsung, mau secara fisik maupun secara batin, ya monggo gitu. Cuma kalau hanya keluar-keluar saja, silahkan. Rata-rata gitu, Gus. Beraninya di belakang. Atau mau kita wantun gitu. Setelah diusut terus orang mana itu sih nyerang nih Gus? Sampai nekat nyerang secara fisik. Salah satunya begini, bahwa yang berobat di sini itu kan salah satu putrinya jenderal yang berada di seberang sana. Dan jenderal itu pun juga mempunyai masalah dengan pemberontak begitu, dengan masalah dengan. Nah itu yang dari pemberontak itu yang menyerang sini. Begitu. Padahal kan beliau, anak beliau datang ke sini itu kan berobat kan, ya berobat saja, tidak ada hubungannya dengan orang tuanya. Begitu. Itu sangkut pautan. Insya Allah kita malam ini setelah nanti acara ke Bupati Nganjuk ya, Insya Allah. Malam Insya Allah. Jangan berkabar kayak panjenengan. Insya Allah doa gum, doa. Kalau di sini santri dan saya juga pingin di pondok panjenengan semuanya sama mengamalkan apa namanya Pak Ustaz? Hijab apa?
di sakron Ya, di sakron. Insya Allah. terus ada benteng memang. Jadi setelah kemarin beberapa santri diminta untuk akbah dari Palembang, Pak Ahmad untuk mengamalkan ijib barki, secara saya pribadi santri mengamalkan ijib sakron gitu. Karena memang dia perjuangan itu luar biasa, Iya. ini dinikmati saja. Karena apapun yang dilakukan kita ini, entah itu entertain, hiburan atau apapun, itu secara otomatis juga diserang secara nyata oleh yang bersangkutan gitu. Contoh ketika membuat hiburan tentang pemberantas dukun, ya tuh secara langsung juga pasti diserang sama yang dibilang dukun itu kan begitu. Dan ternyata yang lebih dahsyat itu sebenarnya di Bali. Di Bali itu sangat dahsyat, Tasatnya pripun? luar biasa. Perbedaannya kita sebenarnya dengan saudara-saudara kita itu kan, kalau kita bangsa-bangsa Sirul Ampar, Abdul Jumud itu kan kita binasakan. Tapi kalau di saudara-saudara kita itu kan di semuanya kan dirangkul, dimesrakan. Oh. Nah, kalau dimesrakan itu dijadikan saudara. Kadang kalau makanannya kurang kan ngambek, ngamuk kan begitu, menyerang itu. Yang di sana itu sebenarnya banyak butuh bantuan dari kita itu banyak. Seperti di Pura Cidade kemarin itu ya, kita di sana itu saudara kita yang non muslim itu ketika melakukan ibadah itu selalu kesurupan. Kalau kesurupan, kalau tidak keadanya selalu sakit kan begitu. Nah ternyata ketika kita mencoba untuk memfutuh di sana, membuka di sana itu, pura itu sebenarnya dulu diciptakan itu dibuat karena untuk menghormati Raden Patah gitu. Ketika masyarakat yang dari Alas Purwa lari ke Bali dikejar sama Raden Patah ke sana. Nah, ketika di sana itu ada kesepakatan bahwa ya tidak apa-apa di sana, yang penting bertoleransi gitu, bersaudara. Dan di sana adalah kakaknya. Ketika itulah terjadi sebuah keharmonisan dan dibuatlah pura untuk menghormati gitu. Makanya secara sebatinya disebut dengan pura Islam gitu. Walaupun tidak ada, tapi disebut dengan pura Islam. Di sana itu yang penting sebenarnya tidak memakan babi atau menyembelih babi di situ. Terus akhirnya diambil kesepakatan bagaimana kalau tidak babi gitu. Buatlah penyu sebagai itunya, sebagai apa namanya, sesajanya begitu. Alhamdulillah sekarang katanya tidak kesurupan lagi gitu. Nanti penjenengan kalau ada waktu senggang atau apa begitu ya, saya minta untuk datanglah ke Bali. Insya Allah. Kemarin kita ke Bali, Trunyan juga ya. Oke. Tak terengin jangan riko. Sempat trending kan itu Trunyan. Sana berapa hari? 1 minggu di Bali. Ini dinikmati saja. Tapi sekarang sudah bisa menikmati ya. Sudah nggak kayak dulu lagi. Wah, zamannya topi miring. Udah lewat. Alhamdulillah, nikmat. Buktinya sekarang juga malah semakin semakin dahsyat sekarang. Sudah sampai 1 juta subscribe ya. Alhamdulillah. Ya. Itu barokahnya gitu tuh. Malah semakin besar ya. Yang penting tidak nyerah. Pas jatuh bangkit. Maaf.
insyaallah nanti kita datang. Saya itu lho Gus jenengan. Ya, Kalau jemput saya itu lah bentuki men Sabtu lemparan ngriki. insyaallah pasti datang lah. Insyaallah. Foto jangan men kula pajang ten perempatan punan. Insyaallah pasti datang. Ada. Nake penggemarin jenengan komplain ten kula punah. Aduh. Insyaallah pasti datang insyaallah. Saya juga mau ingin sebenarnya dari waktu kemarin itu ke sana begitu. Cuman karena terkendala yang di sini begitu. Nah, terus doyan kok santai-santai kedatangane jenengan. Terus Pak Nur sinten nggih sing bisa ten griya niku sing njaluk jenengan. Niku kan di surat, kula paringi surat, namaken surat. Pas hari hanya jenengan mboten rawuh aduh kata sing komplain niku. Sing rawuh sinten santri jenengan sing ora panjang niku. Nggih. Insyaallah. Penggemar gak mau diwakili. Insyaallah. Nanti tanggal 13 insyaallah kita nanti akan hadir di pondok beliau. Alhamdulillah ini pun juga suatu kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa untuk saya. Jenengan sudah mau mengundang suatu kehormatan karena sebenarnya ya saya ini ya bukan spiritual, bukan apa, Panjenengan adalah guru saya itu pemulung rasa aslinya. Masyaallah. Pemulung rasa. Tapi beliau diangkat derajatnya oleh Allah. Insyaallah. Kasih amanah. Allah. Tanggal 13 nanti. Siang atau malam Ustaz? Diri aku bro. Niku konferensi persnya itu siang atau malam itu ya? Kalau konferensi pers itu pagi mulai jam 8 ngantos maghrib. Nah, untuk doa bersama itu mantul Isya. Cuman nanti kados sing ageng-ageng atus jenengan sinten Mas Karyo ada 6 atau 5 itu nggih. Nah, niku nanti sambutan di acara akbarnya malamnya itu bersama umat itu di lapangan di situ. Sambutan entah 10 menit atau 15 menit gitu. Untuk mengajak umat supaya nopo nggih. Intinya tema itu kan doa untuk bangsa kita akhir-akhir ini kan bencana bertubi-tubi, wabah corona dan lain sebagainya. Makanya kita berkumpul tujuan itu misi mengajak umat untuk saling berdoa. Jadi untuk tanggal 13 Padepokan tutup total ini. Alhamdulillah sakit rawuh beliau. Iya. Tanggal 13 tutup nggih. Kemarin ada rencana kan. Sami Gusti saya tanggal 13 juga tutup total. Mulai tanggal 11 malah. Anak-anak bukan diajak Gus-Gus ini. Mboten. Boten jarang. Nggih namung ngriki mawon mboten nggih mangsul malih kata tamu dia munan. Nyempetaken kalau wingi dereng saged niki baru sakniki niku dadak hubungi jenengan. Mungkin nanti berarti termasuk Mas Karyo niku nggih. Nggih, jenengan terus sinten niku GNS Master Paul. Oh iya. Ah, niku. Iya. Besok saya tagih Mas Kepala. Iya. Iya, lampu petuk. Jadi apa? Mau jadi tagih. Oh iya. Ustaz Nasihin. Nah, niku. Oke, sing pun masyhur di YouTube niku mangke wajib niku. Ya mungkin cukup Gus ngalap cekap dengan barokah doanya. Kulo tunggu saestu rawuh panjenengan, tentunya juga ditunggu ribuan umat ing rawuh jenengan. Insyaallah panjenengan pun siap hadir, beliau pun diaminkan kali malaikat-malaikat saksi. Allah. Ya, doanya Gus, mudah-mudahan kami pulang ke Malang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Amin. محمد اللهم صل على محمد. وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة Ngapunten kata. Ya sudah, sahabat. Ini kalau rekam betul apa nggih? Beliau sudah siap untuk hadir. Alhamdulillah. Mari para penggemar beliau untuk hadir. Barokahnya doanya hadirnya beliau, insyaallah Indonesia aman dari musibah, dari bencana wabah corona diangkat insyaallah dengan hadirnya beliau dan para guru-guru spiritual yang hadir tanggal 13. Nggih, ngapunten Gus. Nggih. Amin amin amin. Allah. Sifati wa ala alihi. Oke.